Bagaimana Partai Perindo akan menjaga konsistensi elektabilitas dan memperjuangkan Indonesia sejahtera? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Mbak Stefani. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Ainus. Terima kasih. Baik Pak Ferry, hasil survei terbaru dan beberapa hasil survei sebelumnya pun menunjukkan hasil yang sama ya Pak, bahwa elektabilitas Partai Perindo terus meningkat. Ini memang sudah sesuai dengan target dan strategi Partai Perindo yang dinilai artinya sudah berhasil nih sejauh ini. Ya, ini menunjukkan kerja politik dari Partai Perindo ini sudah sangat kentara sekali dan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat, sehingga survei membuktikan bahwa aktivitas yang kita lakukan itu betul-betul terkonfirmasi dengan baik seperti itu. Bahkan di beberapa survei yang lain kan trennya juga cukup baik dan meningkat. Ya, ini kita harus jaga, kita apresiasi. Ini kan metodologi ilmiah yang sangat penting sekali untuk kita baca sebagai bagian dari gerak politik kita, gerak di elektoral kita, yang tentunya harus kita jaga. Jangan sampai nanti ada problem-problem di lapangan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terus menanjak. Ini menjadi poin penting. Tentunya yang menjadi tantangan selanjutnya menjaga konsistensi hasil survei, hasil elektabilitas yang terus meningkat ini. Akan ada perubahan strategi atau seperti apa? Atau menjaga strategi yang sudah berjalan dengan baik sejauh ini? Ya, tentunya tadi bahwa kita tetap bergerak pada garis politik kesejahteraan yang memang ada. Dan ini sudah sangat digariskan oleh Partai Perindo kan seperti itu. Jadi kita terus akan konsisten dengan gerakan seperti itu, dan tentunya kita akan ada variasi-variasi strategi yang memang juga kita lakukan di tahun elektoral ini. Masih banyak hal-hal yang memang harus kita lakukan. Tentunya yang terpenting adalah bagaimana bacalek-bacalek kita juga bisa optimal menyentuh masyarakat secara baik di masyarakat secara luas. Dan tentunya yang pasti adalah bagaimana konsistensi gerakan politik kesejahteraan kita. Itu yang menjadi penting. Karena ini terkonfirmasi hasil dari survei PWS ini adalah bahwa gerakan-gerakan kita kan lebih mengarah kepada gerakan bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat. Di situ ada Gerobak Perindo, ada Ambulan Perindo, ada bakti sosial, kegiatan-kegiatan pelatihan yang memang ada. Ini menjadi poin yang sangat penting yang kita harus konsisten. Nah, mudah-mudahan aktivitas ini betul-betul kita bisa teruskan untuk di tahun elektoral ini dan menarik seterusnya. Tadi ya, namanya politik kesejahteraan. Tapi selain kegiatan yang kemudian menyasar masyarakat ini, kita melihat bahwa juga banyak bermunculan tokoh-tokoh ternama di Partai Perindo. Apakah ini juga menurut Anda salah satu yang bisa mendongkrak elektabilitas dari partai? Ya, saya pikir selain konsistensi gerakan dengan politik kesejahteraannya yang memang ada, juga ketokohan ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Banyak tokoh-tokoh yang muncul di Perindo seperti itu. Dan yang paling pasti juga adalah bagaimana kita juga punya gagasan-gagasan yang memang real ke masyarakat. Itu yang paling penting, sehingga masyarakat merasakan apa yang memang dilakukan oleh Partai Perindo. Kami kan belum masuk ke parlemen pusat seperti itu, tapi mudah-mudahan dengan konsistensi gerakan yang memang ada, kita akan menjadi bagian penting di dalam aktivitas yang ada. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi upaya-upaya kita nanti ke depannya dan untuk meningkatkan elektabilitas yang ada seperti itu. Apakah artinya dalam waktu dekat kita akan kembali melihat ada tokoh-tokoh lain yang bergabung dengan Partai Perindo, Pak Ferry? Iya, tentu. Jadi Ketua Umum luar biasa menjaring tokoh-tokoh yang ada. Kami juga di DPP juga seperti itu, kita kolaborasi, kita kolegial untuk menjaring siapa saja, karena Partai Perindo ini adalah partai yang inklusif, partai yang memang membuka ruang kepada siapapun yang memang ingin bersama-sama kita dari garis kebijakan kita dengan politik kesejahteraan kita untuk kita sama-sama memperjuangkan masyarakat secara luas. Nah, ini yang kita buka seluas-luasnya seperti itu. Kira-kira seperti apa sih Pak Ferry kriteria kader yang ingin dijaring oleh Partai Perindo, termasuk juga mungkin yang ingin mencalonkan diri di pemilu legislatif tahun 2020? Yang pasti dia betul-betul punya komitmen kepada Partai Perindo dan komitmen kerakyatan yang luar biasa. Itu penting sekali. Selain soal integritas, soal kapabilitas, soal dia punya jaringan dan terkait juga dengan elektabilitas yang tinggi, itu menjadi poin yang juga penting di dalam aktivitas menjaring. Tapi yang pasti adalah bahwa Partai Perindo ini adalah partai yang inklusif. Jadi semua kita atau semua pihak anak bangsa yang ingin berjuang bersama-sama Partai Perindo sangat terbuka lebar. Tentunya ini menjadi poin penting. Latar belakang apapun, suku, agama, ras, golongan, itu kita buka seluas-luasnya. Ini menjadi bagian dari hal yang sangat terbuka sekali di Partai Perindo. Baik, yang menarik juga dalam hasil survei beberapa waktu lalu menunjukkan Partai Perindo juga cukup populer di kalangan anak muda. Ini juga termasuk strategi untuk menggayat suara pemilih pemula atau seperti apa, Pak? Ya,
fakta hasil sensus BPS kan 53%, 53,8% itu zilenial milenial. Itu luar biasa. Bahkan sekarang kita kan mengalami bonus demografi. Nah, oleh karena itu dengan kondisi seperti itu ya harus kita coba optimalkan. Jangan sampai juga teman-teman kita di zilenial milenial itu tidak dapat merasakan bagaimana aktivitas proses elektoral yang memang ada, bagaimana proses politik dan bagaimana kegiatan-kegiatan dalam proses berdemokrasi yang ada. Nah, oleh karena itu kami menyentuh ruang-ruang itu, kami memberikan satu upaya-upaya yang juga konstruktif untuk bisa meraih teman-teman kita di zilenial milenial untuk kita bergabung bersama-sama seperti itu. Baik, kita tentunya akan tunggu terus seperti apa gebrakan dari Partai Perindo ke depannya. Terima kasih Pak Ferry, Wakil Ketua Umum Partai Perindo sudah bergabung bersama kami.